Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis kelayakan bisnis dari bisnis yang sudah saya susun sendiri, yaitu Donat Lazanat Bakery. Yang pertama, kita tinjau dari segi aspek pasar dan pemasaran. Untuk dari segmentasinya sendiri, kita memilih konsumen dari usia 5 hingga 54 tahun, baik itu pria maupun wanita. Dengan posisi kita itu memiliki cita rasa yang berbeda dari pesaing yang lain, karena donat ini memiliki rasa buah yang mana tidak bisa ditemui dari pesaing lain. Untuk produk yang kita hasilkan sendiri itu berupa produk donat dengan inovasi. Di dalamnya itu ada buah, dan kita melakukan promosi penjualan melalui akun-akun sosial media, baik itu berupa Instagram, Facebook maupun WA. Selanjutnya, ditinjau dari segi analisis SWOT, itu berupa strike, weakness, opportunities, and threat. Yang pertama, kita tinjau dari segi kekuatan itu sendiri. Donat ini memiliki harga yang sangat terjangkau dan menggunakan bahan baku yang berkualitas, serta belum ada lagi pesaing dari produk yang sejenis. Kemudian ditinjau dari segi peluangnya itu sendiri. Bisnis ini merupakan bisnis baru di Kabupaten Solo, dan permintaan masyarakat akan kota Solo itu sangat tinggi, dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengadakan acara. Namun, ditinjau dari segi kelemahannya itu sendiri, produk ini merupakan produk yang tidak tahan lama, sehingga kemungkinan terjadinya kekosongan stok dan merek yang belum terkenal. Adapun ancaman dari produk itu sendiri, banyaknya pesaing lama maupun dengan brand yang sudah terkenal, dan adanya masyarakat yang tidak menyukai buah. Selanjutnya, ditinjau dari segi aspek teknis dan teknologi. Untuk permintaan diestimasikan sebanyak 1.591 unit produksi, dengan beberapa biaya berupa transportasi, listrik, depresiasi, pemeliharaan, dan biaya modal, sehingga diperolehlah economic order quantity itu sebanyak 25 unit. Selanjutnya, kita tinjau dari segi aspek manajemen dan organisasi, di mana untuk pemilik sendiri itu memiliki tugas menyusun strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang, mengambil keputusan untuk segala kegiatan operasional dan manajerial, serta memeriksa dan menyetujui anggaran yang diperlukan untuk kemajuan usaha. Sedangkan untuk tugas dari bagian keuangan dan administrasi, itu menjaga keadaan keuangan agar tetap stabil, menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan, mengurusi pembagian gaji semua karyawan, dan membuat laporan keuangan. Untuk bagian promosi dan pemasaran, tugasnya itu menganalisa dan menyusun strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menganalisis kebutuhan pasar, dan merencanakan iklan dan materi untuk promosi dalam rangka meningkatkan penjualan produk. Sedangkan tugas dari manajemen produksi sendiri itu melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menentukan standar kontrol kualitas, dan mengawasi proses produksi. Untuk kegiatannya itu sendiri sudah dimulai dari pengumpulan data dan survei lokasi pada September minggu keempat. Kemudian untuk pengolahan data juga sudah dimulai pada Oktober minggu pertama, dan pencarian modal pada Oktober minggu pertama. Kemudian pembentukan badan usaha juga sudah dimulai dari September minggu keempat dan Oktober minggu pertama. Untuk pembelian bahan baku sudah dimulai pada Oktober minggu kedua, dan produksi sudah mulai berjalan pada Oktober minggu ketiga dan keempat, serta promosi sudah dilakukan pada minggu keempat di bulan Oktober. Selanjutnya ditinjau dari segi aspek keuangan. Yang pertama, dari segi pasar, untuk permintaan dari tren pasar diperkirakan untuk bulan September, Oktober, dan November itu selalu mengalami kenaikan. Yang mana untuk September sendiri itu sekitar 142, Oktober 145, November 149, dan Desember sekitar 157. Selanjutnya dari segi kapasitas produksi diestimasikan dari 3 tahun belakangan, sehingga diperoleh untuk 3 tahun ke depan dengan market share sekitar 20%, maka diperolehlah produksi maksimum itu sekitar 58,14 unit, dengan kapasitas mesin untuk sekali produksi itu 100 unit, dan jumlah mesin yang dibutuhkan 1. Selanjutnya jauh dari segi investasi, dari beberapa yang kita perlukan untuk investasi, didapatkan total investasi yang kita perlukan adalah 860.000 dengan
total penyusutan 162.000. Selanjutnya, untuk biaya produksi itu sendiri diasumsikan dengan kenaikannya itu 10%, itu berupa bahan baku dan kemasan plastik sehingga diperolehlah kebutuhan dana dengan bahan baku, plastik, kemudian beberapa biaya-biaya yang dikeluarkan dan depresiasi sendiri. Diperlukan kebutuhan dana modal lebih kurang itu sebesar 6.916.000, dan biayanya ini biaya modalnya itu bersumber dari dana pribadi dikarenakan anggarannya itu cukup bisa dipenuhi dengan dana pribadi. Selanjutnya, ditinjau dari harga pokok produksi. Dari beberapa persediaan hingga beberapa biaya yang sudah dikeluarkan, diperolehlah harga pokok dari penjualan kita, yaitu Rp14.250, sehingga diestimasikan laba rugi kita untuk 3 tahun ke depan dari 2020 sampai 2022 itu diperoleh dengan laba setelah pajaknya itu pada 2020 sekitar 34.400, pada 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 106.360, dan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp71.942. Selanjutnya, analisis arus kas. Diperkirakan untuk tahun awal sebelum produksi itu kas kita sebesar Rp6.056.000, dan pada tahun pertama setelah kita mulai produksi itu diperkirakan sebesar Rp6.252.400, dan pada tahun kedua produksi diperkirakan sebesar Rp6.520.760, serta arus kas kondisi kas kita pada tahun ketiga dalam berproduksi itu sebesar Rp6.754.702. Selanjutnya, kita tinjau dari segi neraca. Untuk keberadaan dari aktiva dan pasiva itu sendiri diperkirakan pada tahun 2020 sebesar Rp6.950.400, pada tahun 2021 diestimasikan sekitar Rp7.056.760, dan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp7.128.702. Ini berarti untuk aktiva dan pasiva kita itu sendiri dari tahun 2020 sampai 2022 itu selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya, kita akan menganalisis apakah bisnis ini layak dijalankan atau tidak menggunakan analisis break even point. Seperti yang kita ketahui, kalau untuk menganalisis kita memiliki beberapa metode, di antaranya payback payment, kemudian ada break even point, kemudian ada IFR dan yang lainnya. Maka di sini kita akan menggunakan dengan analisis break even point. Berdasarkan data penjualan yang kita peroleh sebelumnya dengan beberapa biaya tetap seperti transportasi dan BBM, biaya rekening dan telepon, biaya depresiasi, serta biaya-biaya variabel seperti bahan baku, plastik, dan pajak penghasilan, sehingga diperolehlah untuk BEP harga di tahun 2020 itu sendiri sebesar Rp5.976.576 dengan BEP unit 419, dan pada tahun 2021 itu mengalami kenaikan sebanyak 506 unit, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 623 unit. Sehingga bisnis ini sangat layak untuk dijalankan dikarenakan BEP-nya itu baik dari segi BEP harga maupun BEP unit itu tuh lebih rendah daripada penjualan yang seharusnya kita dapatkan. Mungkin demikian hasil presentasi saya mengenai analisis kelayakan bisnis dari Donut Lazenat Bakery itu sendiri. Terima kasih atas perhatian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.